Selamat siang, Assalamualaikum Sobat Antik. Sebelum gue mulai, gue pengen ngucapin selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan bagi kaum muslimin dan muslimat, para Sobat Antik dimanapun berada ya. Semoga puasa hari ini berjalan baik dan lancar sampai waktunya berbuka nanti. Oke, kali ini gue ingin ngajak kalian untuk membicarakan tentang transferware, tapi kali ini berbeda dari biasanya ya. Nah, kalau biasanya kan gua membicarakan tentang bendanya, yaitu piring kah atau uh, mangkok atau yang lainnya ya, yang berhubungan dengan benda transferware-nya. Nah, kalau kali ini gue ingin membicarakan tentang tokoh di balik terciptanya transferware di negeri Belanda, yaitu negeri pusatnya kolonialisme. Nah, kalau kalian semua ingin tahu lebih lengkap, nah saksikan terus ya video gua kali ini ya. Dan jangan sampai di skip sampai habis, oke? Karena kalau lo skip, nah lo bakal ketinggalan beritanya yang lengkap, oke? Saksikan terus. Sebentar, gue mau nanya ke kalian. Kalian tahu nggak dengan merek The Sphinx? Nah, kalau belum tahu, lo pasti belum tahu juga dengan tokoh ini, ya. Nah, mungkin tokoh ini tidak setenar dengan tokoh-tokoh lain yang pernah kita kenal saat zaman kolonialisme. Nah, diantaranya yang kalau kita kenal ya ada Raffles, ada Daedalus, ada Jenderal de Kock. Nah, mungkin nama-nama itu udah familiar deh di telinga kalian, ya kan? Nah, kalau yang nama yang satu ini mungkin belum familiar ya. Tapi kalau bagi para kaum sobat antik dan juga kolektor-kolektor keramik, mungkin nama ini sudah familiar. Karena memang produksi dari toko ini sudah banyak beredar di Indonesia. Nah, banyak khususnya pernah gua kutip dari Kompas. Kompas pernah menerangkan bahwa ada ditemukannya keramik-keramik peninggalan zaman kolonialisme di Pancoran. Nah, keramik-keramik yang ditemukan itu kebanyakan dibuat di kota Maastricht. Nah, dan merek-mereknya bertuliskan The Sphinx. Nah, The Sphinx itulah adalah industri atau pabrik yang didirikan oleh tokoh ini. Nah, tokoh ini bernama Petrus Rigaud. Nah, kalau nama ini pasti sudah banyak familiar deh di kalangan sobat atik, bener nggak? Iya kan? Kalian tahu kan? Nah, tapi yang unik dari Petrus Rigaud ini, dia bukan seorang seniman loh, tetapi dia adalah seorang jenderal yang paling dihormati di negeri Belanda kala itu. Nah, kenapa demikian? Karena dia menjabat sebagai panglima tertinggi jenderal di negeri Kincir Angin itu. Makanya dia paling dihormati. Nah, kenapa dia bisa mendirikan sebuah industri keramik? Bukan peralatan perang kek atau apa kek? Nah, itu yang masih menjadi misteri ya. Nah, kenapa dia mendirikan atau tertarik kepada keramik? Nah, mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya. Nah, yang pertama dia dirikan itu sebenarnya bukan The Sphinx, tetapi melainkan perusahaan kaca. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin karena kaca itu kan sebenarnya berhubungan juga dengan keramik ya kan. Nah, setelah kaca itu kan sifatnya hampir sama kayak keramik, halus juga ya. Nah, mungkin setelah dia buat kaca itu dia akhirnya tertarik tuh untuk membuat keramik. Karena memang di zaman itu ya, dari abad ke-19, 18 ya, semakin mundur, itu bangsa Eropa memang sangat tertarik dengan keramik. Bahkan karena ketertarikannya itu dengan keramik ya, bahkan apalagi dengan keramik Cina ya. Nah, mereka sampai benar-benar ingin meniru rumitnya membuat keramik-keramik Cina. Hingga kualitasnya hampir sama dengan keramik Cina. Nah, seperti itu. Nah, saking ketertarikannya. Nah, akhirnya mereka karena belum sampai ya ilmunya sampai menyamai keramik Cina, akhirnya mereka membuat salah satu keramik andalannya adalah keramik transferware.
Nah, Desping ini adalah perusahaan pertama di negeri Belanda yang membuat keramik transferware. Begitu. Petrus Rigaud lahir di kota Maastricht ya di bulan Maret tahun 1801 dan dia wafat di bulan Februari tahun 1878. Nah, tadi kan gue sebut dia lahir di kota Maastricht. Lo tahu nggak tentang kota Maastricht? Nah, kota Maastricht itu adalah kota tua di negeri Belanda. Nah, di mana kota Maastricht itu hampir sama dengan kota Staffordshire di negara Inggris. Nah, Maastricht ini merupakan pusat perindustrian keramik di negeri Belanda. Nah, di Maastricht itu ada 2 perusahaan yang paling tenar, yaitu yang pertama Desping dan yang kedua Royal Society Maastricht. Itu 2 perusahaan itu ya yang paling besar di kota Maastricht. Nah, gue mau ceritain juga tentang Petrus Rigaud ini. Nah, selain dia sebagai bapak pendiri industri keramik di kota Maastricht atau negeri Belanda, dia yang pertama tadi adalah jenderal atau panglima jenderal tertinggi di negeri Belanda kala itu. Dia juga pencetus, tokoh pencetus kereta api di negeri Belanda. Wah, tuh banyak banget unggulannya dia ya. Nah, dia juga sebagai tokoh dewan kota di negeri Belanda. Nah, banyak nih jabatan-jabatan yang diemban ya. Nah, karena saking menghormatinya negeri Belanda itu ya, dan banyak jasa-jasanya dia kepada negeri Belanda, untuk menghormati jasa-jasa dia, negeri Belanda sampai membuat patungnya ya. Jadi negeri Belanda membuat patung untuk menghormati jasa-jasanya dia. Dan patungnya sampai sekarang lo bisa pada lihat di kota Maastricht tersebut atau peninggalan dari kota Maastricht. Kalau nggak salah kota Maastricht itu udah nggak ada. Nah, tapi mungkin sekarang udah diganti kotanya, tapi masih ada peninggalan-peninggalannya ya. Dan salah satu peninggalan tersebut adalah patung Petrus Rigaud. Nah, kalian bisa lihat tuh di peninggalan kota Maastricht. Nah, di video ini gue juga akan memberikan logo-logo dari Desping ya. Ada banyak logo-logonya ya. Nah, logo-logo Desping tadi itu juga berbeda dari tahun ke tahun ya. Nah, sebelum dibuat Desping, Petrus Rigaud juga membuat logonya dengan namanya. Nah, kalau logonya itu bergambar atau bertuliskan namanya, berarti itu adalah produksi pertama dari buatan Petrus Rigaud ya. Nah, nanti berikutnya barulah Desping itu muncul di tahun 1850 ya. Nah, kalau sudah ada tambahan made in Holland itu berarti lebih mudah lagi, mungkin di tahun 1890 ke atas. Begitu. Nah, pada saat mulai masuk abad ke-21 kan itu mulai gonjang-ganjing ya perekonomian di negeri Belanda. Nah, akhirnya si Desping ini merger nih ceritanya, kerjasama sama perusahaan yang satunya yaitu Society Maastricht. Nah, akhirnya membuat merek Royal Desping. Begitu. Nah, kalau udah ada namanya Royal Desping, berarti itu kerjasama antara Society Maastricht dan Desping. Begitu. Nah, itu dilanjutkan oleh anaknya. Nah, sebelumnya juga anaknya juga membuat namanya Louis Rigaud. Nah, dia juga membuat berbagai transferware yang lumayan menarik ya, dan baguslah kualitasnya. Dan dikenal oleh para kolektor-kolektor Belanda juga kualitasnya sangat bagus. Hampir menyamai dari bapaknya. Kalau motif-motif yang dibuat oleh Petrus Rigaud yang banyak beredar di Indonesia, itu ada banyak ya. Nah, salah satunya adalah motif dengan pola oriental. Nah, itu banyak ditemukan di Indonesia ya. Nah, terus white rose itu juga motif itu banyak dibuat oleh Petrus Rigaud dan ditemukan di Indonesia. Terus apalagi ya? Terus lasso itu juga dibuat juga oleh Petrus Rigaud ya. Motif yang dibuat sebelumnya oleh William Adam itu juga ditiru oleh Petrus Rigaud dan banyak beredar di Indonesia. Banyak deh motif-motif yang dibuat Petrus Rigaud yang beredar di Jakarta. Nah, ntar gua sisipin juga ya di video ya. Oke? Dan lo bisa pada lihat deh. Nah, siapa tahu koleksi-koleksi dari
yang dibuat oleh Petrus Rigaud tadi dikoleksi juga oleh lo pada ya, para sobat antik. Nah, siapa tahu dulu mungkin orang tua lo, kakek lo, atau nenek lo ya, atau buyut lo barangkali ya, makin tua lagi. Nah, itu pada koleksi buatan dari Petrus Rigaud. Karena memang si buatan Petrus Rigaud ini tenar banget. Nah, di gua aja, gua udah koleksi berbagai jenis transferware yang dibuat oleh Petrus Rigaud. Nanti gua juga sisipin di video. Dan lo bisa pada lihat. Oke, itu aja deh cerita singkat ya tentang Petrus Rigaud yang bisa gue ceritain ke kalian. Nah, kalau kalian punya koleksi-koleksi dari Petrus Rigaud, nah kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, banyak-banyakin deh kolom komentar gue supaya rame ya kan, dan supaya channel ini hidup terus. Dan lo juga boleh kasih komentar, masukan atau saran buat gue ya mau yang bagus mau yang jelek silakan deh, jadi biar gue semakin baik ya ke depannya. Nah, itu aja video gue kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Adios.